Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4541, Roh Arai. Suzaku. Saat senja, bulan semakin tebal, dan cahaya bulan putih keperakan menyinari pegunungan. Hewan-hewan kembali ke sarang mereka, dan dunia menjadi sunyi. Hanya suara burung dan hewan yang menyenangkan yang datang dari pegunungan dan hutan di kejauhan yang terdengar. Saat ini, dunia menjadi sunyi. Itu menakutkan. Menjelang fajar, Lin Bai sudah merasakan dinginnya angin yang bertiup dari lembah lautan awan. Liu Fuyun menghubungi Lin Bai lagi. Lin Bai memberi tahu pengaturan dan batas Murong Qiuyuan di sekitar Gunung Zenan. Segera, Liu Fuyun merasa bahwa alih-alih menerobos dari arah lembah Yunhai, Liu Fuyun langsung menuju ke timur. Di arah itu, kekuatan penjaga relatif lemah, dan jika dia dapat menerobos dua garis pertahanan, dia dapat langsung menuju Gunung Zenan. Li Meng, Lin Bai, Gong Sun Qi, Ni Zun, Meng Po, Del, semuanya tidak memiliki niat untuk beristirahat. Mereka berdiri di tempat tinggi lembah lautan awan dan bermandikan cahaya bulan. Seiring berjalannya waktu, fajar berangsur-angsur datang. Di tengah kegelapan langit yang tak berujung, sentuhan matahari gelap yang menusuk memperlihatkan separuh wajahnya, dan sinar matahari yang hangat dan menawan menyinari langit dan bumi, membangkitkan semua makhluk. Fajar telah tiba. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke Li Meng dan Gong Sun Qi. Meng Po berkata dengan suara rendah, kalau begitu, orang kuat dari Sekte Iblis Abadi seharusnya sudah mulai melakukannya. Ledakan suara keras bumi berguncang dan gunung berguncang datang dari timur. Lin Bai dan Li Meng terkejut. Mereka segera mengalihkan pandangan dan melihat bahwa ada kekuatan yang kuat dan mendominasi di arah itu. Tampaknya ada dua iblis pengguncang bumi yang saling bertarung. Kemudian, Lin Bai dan Li Meng diperintahkan oleh Murong Qiuyuan, segera pergi ke Gunung Tianzu Timur. Setelah menerima perintah, Li Meng segera berkata, karena kita telah menerima perintah, maka prajurit lain seharusnya menerima perintah. Tampaknya Murong Qiuyuan telah berencana untuk memobilisasi yang kuat untuk bertarung dengan yang kuat dari Sekte Iblis Abadi. Gong Sun Qi bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengikuti perintah ke Gunung Tianzu? Atau kalian hanya duduk diam? Baik Li Meng maupun Meng Po menatap Lin Bai. Lin Bai bertanggung jawab untuk menghubungi Sekte Iblis Abadi. Sekarang Lin Bai memiliki informasi terbanyak di tangannya. Jika dia memilih, Li Meng juga berharap untuk mendengar maksud Lin Bai. Melihat semua orang menantikannya, Lin Bai Lue merenung dan berkata, karena perang telah dimulai, mengapa kita harus mengikuti perintah keluarga Murong? Mari kita mendekati Gunung Tianzu perlahan-lahan, dan kita tidak akan berpartisipasi dalam perang. Tuan Liu Fuyun datang ke sini dengan lebih dari 500 orang kuat. Seharusnya mudah untuk menaklukkan Gunung Zenan. Kita tidak perlu mengungkap identitas kita. Tetapi kita telah menerima instruksi, dan kita tidak dapat mengabaikannya. Jika tidak, keluarga Murong pasti akan mencurigai kita, jadi sebaiknya kita pergi ke Gunung Tianzu, tetapi kita tidak perlu terburu-buru. Kita tidak perlu ikut campur dalam perang. Li Meng, Gong Sun Qi, dan yang lainnya menganggukkan kepala dan menuju Gunung Tianzu, perlahan dan tanpa rasa cemas. Meskipun ada korban di depan mereka, Lin Bai dan Li Meng juga perlahan bergegas ke Gunung Tianzu. Liu Fuyun datang dengan lebih dari 500 orang kuat, memimpin keluarga Murong dalam hal kuantitas. Liu Fuyun, seorang pria kuat di ranah Tai Dao Guo, sedang duduk di kota. Mudah untuk merebut Gunung Zenan. Lin Bai dan Li Meng tidak perlu mengambil risiko terlebih dahulu. Ketika Lin Bai dan Li Meng datang keluar Gunung Tianzu, mereka melihat ke depan. Tempat itu dipenuhi luka dan mayat. Ratusan prajurit dari alam Taoisme dan dewa menggunakan kekuatan sihir untuk menghancurkan langit dan bumi. Suara benturan kekuatan spiritual menyebar jutaan mil jauhnya. Tampaknya keduanya berbeda dalam penampilan, tetapi mereka berbeda dalam penampilan. Kepala seorang lelaki tua, rambut bangau dan wajah seperti anak kecil, mata menunjukkan cahaya ilahi, energi, orang ini adalah Liu Fuyun setelah kamuflase. Murong Qiuyuan datang dari Gunung Zenan dan bertarung dengan Liu Fuyun. Meskipun Murong Qiuyuan kuat dan terkenal untuk waktu yang lama, dia masih seorang prajurit di alam Taoisme dan dewa, dan segera menunjukkan kekalahan di depan antarmuka alam Tai Dao Guo. Puff, puff, puff kebencian Murong dipukul oleh Liu Fuyun. Dia memuntahkan darah dan jatuh ke tanah dengan berantakan. Sebagian besar tulang dan meridiannya patah. Setelah mengalahkan Murong Qiuyuan, Liu Fuyun segera memerintahkan untuk menerobos blokade dan mengambil alih Gunung Zenan secara langsung. Pada saat ini, Murong Qiuyuan melihat bahwa para prajurit keluarga Murong dan mereka yang direkrut dari keluarga Murong sedang mundur. Dengan mata dan gigi berdarah, dia mengeluarkan sebuah token dari tas penyimpanan dan menusukkannya ke tanah.
Semburan cahaya dari langit menyengat mata semua orang. Lin Bai dan Li Meng mundur satu demi satu. Mereka merasakan kekuatan yang kuat di kolom cahaya, yang membuat mereka gelisah. Kolom cahaya itu meraung, di antaranya terdengar kicauan burung yang keras dan jelas. Kemudian, Lin Bai melihat bahwa sungai-sungai di antara gunung-gunung dan sungai-sungai di langit dan bumi mengering dengan cepat, dan semua pohon di gunung-gunung dan sungai-sungai itu layu. Dalam jarak puluhan ribu mil, ada bau terbakar, dan banyak gunung dan hutan yang kering terbakar dengan api. Raungan, suara memekakkan telinga terdengar, pilar cahaya meledak dan terbuka, dari sana terbang seekor burung yang terbang tinggi, bulunya terbakar seperti api, ia mengepakkan sayapnya dan terbang, di seluruh daratan, ribuan mil tanah merah, tidak ada rumput. Itu, Rosevins. Lin Bai dan Li Meng berteriak ngeri. Gong Sunci berkata dengan tidak percaya, bagaimana mungkin? Apakah ada Rosevins yang hidup di dunia iblis? Meng Po mengecilkan matanya dan berkata dengan suara rendah, tidak, meskipun benda ini berbentuk Rosevins, ia tidak memiliki roh Rosevins. Ini seharusnya merupakan turunan dari susunan di sini. Lin Bai dan Li Meng segera menjawab. Li Meng berkata, ini adalah roh dari susunan 4 dewa di gunung dan sungai Qianqiu, yaitu 4 dewa dalam susunan. Ia adalah makhluk spiritual yang lahir setelah bertahun-tahun mengolah susunan. Itu adalah kekuatan dari susunan besar ini. Aku khawatir kekuatan Liao akan mencapai tingkat yang mengejutkan. Mendengar penjelasan Li Meng, Lin Bai tak kuasa menahan keringat dingin untuk Liu Fuyun. Burung pipit mawar adalah perwujudan kekuatan susunan 4 dewa di gunung dan sungai Qianqiu. Kekuatannya pasti sangat mengerikan. Aku bertanya-tanya apakah Liu Fuyun, yang memiliki ranah Tai Dao Guo, dapat mengalahkan Zuk. Namun, adegan berikutnya membuat Lin Bai terkejut. Liu Fuyun melihat burung pipit mawar itu datang ke arahnya, dikelilingi oleh api. Liu Fuyun tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Dia segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan burung pipit mawar itu. Dalam sekejap, Liu Fuyun dipukuli oleh burung pipit mawar itu dan terbang ribuan mil jauhnya, memuntahkan darah, dan menjadi kacau balau. Bahkan tubuh Liu Fuyun pun terbakar berkeping-keping, dan penampilannya yang menyedihkan seperti hantu yang merangkak keluar dari 18 lapisan neraka. Satu jurus. Lin Bai menatap dan berseru. Dia pikir Liu Fuyun bukanlah lawan burung pipit mawar itu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Liu Fuyun bahkan tidak dapat menahan satu jurus pun di depan burung pipit mawar itu. Bab 4542, Pertarungan ini. Kekalahan tidak dapat dihindari. Melihat Liu Fuyun yang telah kehilangan separuh hidupnya karena jurus burung pipit mawar, Lin Bai hampir terlempar keluar. Jurus. Lin Bai bergumam tak percaya, jika satu jurus saja dapat dengan mudah mengalahkan orang kuat di ranah Tai Dao Guo, maka bukankah kekuatan burung pipit mawar itu dengan cepat mencapai Dalodo? Atau apakah itu Hunyuan Dao Guo? Semakin dia ingin melanjutkan, Lin Bai Yue merasa mati rasa. Kekuatan orang kuat Daluo Dao Guo sudah cukup untuk membuat Sekte Iblis Abadi mundur. Jika orang kuat Hunyuan Dao Guo datang ke 13 negara bagian abadi, saya khawatir bahkan Sekte Iblis Abadi harus menyerah 3 poin. Melihat api burung pipit mawar itu membuat Liu Fuyun menjadi kacau, Murong Qiuyuan sangat gembira. Dia segera bangkit dari langit dan mendarat di punggung burung pipit mawar itu. Wajahnya penuh dengan senyum ganas. Sepasang mata yang bersemangat menatap orang kuat dari Sekte Iblis Abadi yang menyerang di tanah, dan berteriak dengan marah, Rosevins. Bunuh mereka untukku. Rosevins mengepakkan sayapnya, dan Phoenix berkokok di langit, mendominasi seluruh dunia. Api menyembur turun. Semua seni bela diri di alam Tao di bawah semuanya melarikan diri untuk hidup mereka dengan tergesa-gesa. Beberapa yang berjalan lebih cepat melarikan diri, tetapi mereka yang lebih lambat berubah menjadi abu terbang langsung dalam api. Murong Qiuyuan seperti orang gila. Berdiri di belakang Rosevins, dia memegang sepotong perintah giok yang bersinar di tangannya, dan mengendalikan Zuk untuk membunuh para prajurit yang melarikan diri ke tanah dengan tergesa-gesa. Baik prajurit keluarga Murong atau mereka dari Sekte Iblis Abadi, mereka semua mati dalam api saat ini. Setelah beberapa kepulan api, situasi perang segera berubah. Lebih dari separuh orang yang awalnya kuat dan berkuasa di Sekte Iblis Abadi tewas dalam api, dan orang-orang yang tersisa yang selamat dari bencana juga rusak parah oleh api. Di antara langit dan bumi, dewa perang, seperti dewa kematian. Nizun berkata dengan heran, Rosevins ini terlalu kuat, bukan? Di mata Wuzong, ada lebih dari 5 dewa di dunia semut pembunuh. Li Mengning berkata dengan suara lirih, Lin Bai, sebaiknya kau cari cara. Jika kau tidak bisa membayar Rosevins ini, yang terkuat dari Sekte Iblis Abadi akan dikalahkan dalam sekejap. Gong Sunci berkata dengan suara rendah, di Gunung Zenan,
Murong Qiyuan telah memanggil Rose Vince. Di tempat lain, aku khawatir keluarga Murong telah menjalankan formasi empat dewa Gunung Qianqiu dan sungai, membuat roh formasi terbangun. Aku khawatir tidak ada buah yang enak untuk dimakan di tempat lain. Meng Po berkata, suhu tinggi yang mengerikan di sekitar Rose Vince sudah cukup untuk dengan mudah membunuh semua seniman bela diri di bawah jalan. Tapi mengapa Murong Enyuan ada di belakang Rose Vince, tapi tidak rusak sama sekali? Itu tokennya. Lin Bai menatap Murong Qiyuan yang memegang token giok yang bersinar sepanjang waktu. Token giok itulah yang memanggil burung pipit mawar, dan Murong Qiyuan juga menggunakan token giok untuk mengendalikan Suk, jika kamu dapat merebut token giok. Bisakah kita juga mengendalikan burung pipit mawar? Li Meng menggelengkan kepalanya dan berkata, teman kecil Lin Bai, aku sarankan kamu untuk tidak membuat ide ini. Dengan kekuatan kultivasi kita, jika kamu dekat dengan burung pipit mawar dalam jarak 100 langkah, kamu akan terluka oleh api burung pipit mawar. Jika kamu dekat dengan 10 langkah, aku khawatir akan sangat sulit untuk bertahan hidup, apalagi untuk merebut token giok. Lin Bai menarik kembali pikiran untuk merebut cincin giok. Pikirannya penuh dengan liku-liku. Dia berkata dengan suara rendah, seperti yang dikatakan Gong Sunci yang lebih tua, karena Murong Qiyuan telah memanggil burung pipit mawar di sini, pastilah para pejuang sekte lain yang menyerang susunan empat dewa gunung dan sungai Qianqiu juga akan dibunuh oleh roh susunan. Apakah Sekte Iblis Abadi akan kalah dalam perang ini? Seperti dugaan Lin Bai, ketika keluarga Murong menerima kabar bahwa Sekte Iblis Abadi akan menyerang formasi empat dewa di gunung dan sungai Qianqiu hari ini, mereka mulai membangun formasi itu semalaman untuk mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan yang tak terduga. Tepat pada saat fajar menyingsing, para prajurit Sekte Iblis Abadi mulai beraksi, dan para penjaga kuat yang menjaga hub pun dikalahkan. Tak berdaya, para penjaga hub utama mengerahkan formasi besar untuk memanggil roh sejati. Di sebelah timur kota Sanhe, seekor naga hijau dengan panjang tubuh ribuan mil melesat menembus awan. Raungan naga yang memekakkan telinga menyebar hingga ribuan mil. Begitu cakar dan ekor naga tersapu, gunung dan sungai menjadi datar dan semuanya hancur. Di sebelah utara kota Sanhe, seekor kura-kura dan ular seukuran gunung mengaum ke arah Dewa Buddha di langit. Kura-kura buaya tiba-tiba menepuk bumi. Gunung dan sungai bergetar hingga ribuan mil. Tanah terbelah menjadi retakan yang mengarah ke jurang Jeoyu, menelan banyak prajurit ke dalam retakan dan kehilangan nyawa mereka. Di sebelah barat kota Sanhe, seekor harimau putih yang perkasa meraung ke langit dan mengaum ke langit dan bumi. Ia berubah menjadi bayangan putih dan memasuki kerumunan. Semua prajurit yang lewat, terlepas dari tinggi badan mereka, meledak menjadi buih darah dan menyebar ke seluruh bumi. Sedangkan di selatan kota Sanhe, burung pipit mawar terbang ini telah menunjukkan kekuatannya yang besar di depan Lin Bai. Di bawah api, para dewa dan iblis tidak ada, dan terornya luar biasa. Ini adalah empat dewa dalam susunan empat dewa gunung dan sungai Qianqiu. Roh susunan itu dibiarkan oleh keluarga Murong selama puluhan ribu tahun. Kekuatan mereka berasal dari akumulasi puluhan ribu tahun, dan berasal dari semua urat spiritual dalam susunan itu. Kekuatannya tak terbatas dan menelan gunung dan sungai. Di antara empat dewa, para prajurit Sekte Iblis Abadi yang menyerang susunan empat dewa di gunung dan sungai Qianqiu semuanya mundur. Mereka yang melarikan diri dengan cepat masih bisa bertahan hidup, mereka yang melarikan diri dengan lambat sudah minum sup di jembatan Naihe. Lin Bai menatap burung pipit mawar yang megah itu, dan hatinya tak kuasa menahan rasa takut. Segera, Lin Bai menenangkan pikirannya dan berkata dengan suara rendah, perang hari ini, Sekte Iblis Abadi telah dikalahkan, tetapi kita tidak bisa membiarkan klan itu tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang Murong Qiyuan mengendalikan burung merah untuk menyapu 8 tanah tandus di sini, dan Gunung Zenan pasti kosong. Hadirin sekalian, saya akan mengunjungi Gunung Zenan. Saya ingin tahu apakah Anda ingin pergi bersama saya. Li Meng dan Gong Sunci juga mengerti maksud Lin Bai Hua. Awalnya, Gunung Zenan dijaga oleh Murong Qiyuan, tetapi sekarang kebencian Murong muncul di sini. Jadi Gunung Zenan harus dijaga oleh penjaga kosong, yang merupakan kesempatan bagus untuk menyerang. Li Meng berkata, kalau begitu pergilah ke Gunung Zenan. Hanya saja orang-orang kuat dari Sekte Iblis Abadi ada di sini untuk menarik perhatian kita. Mungkin kita bisa merebut Gunung Zenan saat ini. Nizun berkata dengan nada yang tidak enak didengar, kalau begitu, tunggu apa lagi? Pergi. Begitu Lin Bai berbalik ke Gunung Zenan, Li Meng, Gong Sunci, Meng Po, dan Nizun mengikutinya. Karena Lin Bai dan yang lainnya tidak dekat dengan medan perang, mereka selalu berada di tepi medan perang. Pada saat ini, kelima orang Lin Bai pergi dengan tenang, dan hanya sedikit prajurit yang menemukan mereka.
Seperti dugaan Lin Bai, Murong Qiuyuan membawa orang-orang kuat itu ke Gunung Tianzu, dan tidak banyak penjaga yang kuat di Gunung Zenan. Murong Qiuyuan hanya mengatur beberapa anggota keluarga Murong yang sah untuk menjaga di sini, tetapi ada lebih dari 20 orang. Ketika Lin Bai dan yang lainnya tiba di kaki Gunung Zenan, lebih dari 20 orang tuan sah dari keluarga Murong yang bersembunyi di gunung segera menemukan Lin Bai dan yang lainnya. Salah satu dari mereka melompat keluar dan berteriak, "Tidak bisakah kalian menunggu untuk membantu saudara Murong di Gunung Tianzu? Mengapa kamu di sini?" Lin Bai membuka mata Suradharma dan melihat ada lebih dari 20 prajurit yang menjaga Gunung Zenan. Dia tidak bisa menahan perasaan berat di wajahnya. Bab 4543 Lembah Aneh. Meskipun Murong Qiuyuan pergi ke Gunung Tianzu dan lebih rendah dari yang kuat dari Sekte Iblis Abadi, dia masih meninggalkan lebih dari 20 orang kuat di Gunung Zenan. 20 orang kuat ini semuanya adalah anggota inti dari keluarga Murong. Tidak ada kemungkinan pengkhianatan, jadi Murong Qiuyuan dapat yakin bahwa mereka akan tinggal di Gunung Zenan. Lin Bai, Li Meng, Meng Po, Gong Sun Qi, dan Ni Zun datang ke Gunung Zenan. Lin Bai dan Li Meng telah menyadari bahwa ketika ada lebih dari 20 orang kuat yang menjaga gunung, mereka terkejut. Selain itu, lebih dari 20 prajurit ini berwajah dingin. Jika Lin Bai dan yang lainnya berani mengambil langkah lebih dekat, mereka harus melakukan sesuatu. Namun, lebih dari 20 orang kuat menghalangi jalan mereka. Li Meng, Ni Zun dan yang lainnya diam-diam menggunakan kekuatan spiritual mereka, menunggu waktu untuk berubah, bahkan jika mereka akan membunuh musuh. Begitu mata Lin Bai menoleh, dia segera menjadi bijak, dan segera berkata dengan ekspresi serius, "Tuan Murong khawatir beberapa orang jahat dari Sekte Kejahatan Abadi akan datang ke Gunung Zenan untuk membuat masalah, jadi kita harus menyelidiki situasi Gunung Zenan." Begitu lebih dari 20 prajurit mendengar Lin Bai mengatakan bahwa mereka dikirim kembali oleh Murong Qiuyuan, mereka segera menjadi tenang dan berkata dengan nada yang tenang, "Laporkan kembali ke kakak laki-laki Murong, biarkan dia yakin bahwa dia akan menghadapi musuh dengan tenang. Kami akan menjaga Gunung Zenan dan memastikan keselamatan." Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Semua tetua menjaga kita dengan aman. Tetapi kita harus pergi untuk melihat situasi internal Gunung Zenan dan melaporkan kepada senior Murong tentang masalah-masalah spesifik. Kita hanya perlu melihatnya." Lebih dari 20 prajurit itu saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata dengan suara dingin, "Apa yang ingin kau lihat dari saudara Murong? Tolong jelaskan." Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Murong tidak memberitahu kami apa yang ingin kami lihat. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan memberitahu beberapa dari kami apa yang ingin kami lihat. Mereka pasti akan mengetahuinya dan membawa kami untuk menyelidiki." Setelah berbisik satu sama lain, beberapa dari mereka berbisik, "Pusat di Gunung Zenan begitu penting sehingga saudara Murong tidak akan terlalu rendah hati untuk memberitahu mereka tentang masalah sepenting itu kepada beberapa orang asing. Oleh karena itu, saudara tertua Murong hanya mengatakan bahwa dia akan membiarkan mereka pergi untuk menyelidiki sebentar." "Saudara Murong, mengapa kau ingin membuat keributan seperti itu? Apakah kau tidak percaya pada kami? Ini bukan saatnya untuk saling curiga. Karena saudara tertua Murong tidak tenang, mari kita bawa mereka untuk melihat. Bagaimanapun, mereka tidak tahu misterinya. Bahkan jika mereka tahu, mereka tidak tahu rahasianya." Setelah beberapa orang bertukar pandangan, mereka segera berkata kepada Lin Bai, "Baiklah, kamu akan ikut dengan kami." Seketika, lebih dari 20 orang kuat itu berbalik dan berjalan menuju gunung. Setelah melangkah, Lin Bai berbisik kepada Li Meng dan Gong Sun Qi serta yang lainnya, berkata, "Kalian semua harus siap. Kita tidak boleh melakukan apapun. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghancurkan pusat gunung. Begitu pusat gunung hancur, kita akan segera melarikan diri. Kita bisa lari sebanyak yang kita bisa. Kita tidak harus tinggal untuk menyelamatkan yang lain." Li Meng dan Gong Sun Qi segera mengerti bahwa Lin Bai telah membunuh hatinya. Selama mereka pergi ke pusat Gunung Zenan, Lin Bai akan segera menghancurkan pusat gunung itu. Ni Zun berkata dalam hati, "Untungnya, Lin Bai berhati-hati dan membujuk mereka dengan perintah Murong Qiuyuan. Kalau tidak, aku khawatir kita bahkan tidak akan melangkah ke Gunung Zenan." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan karena aku lebih unggul. Itu karena mereka begitu bermusuhan sehingga mereka kehilangan rasa kesopanan. Dan kita adalah prajurit yang mereka rekrut. Tentu saja, mereka tidak akan terlalu memikirkannya." Mereka semua berjalan ke gunung selatan kota satu demi satu. Mereka semua sampai di langkah ini, dan tidak ada yang mundur. Berjalan ke gunung, seorang lelaki tua bertanya kepada Lin Bai dan yang lainnya, "Bagaimana situasi perang di Gunung Tianzu?"
Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, meskipun ada banyak gelombang, tetapi untungnya, Tuan Murong telah menstabilkan situasi secara keseluruhan, memanggil burung pipit mawar, dan membunuh para pencuri dari Sekte Iblis Abadi dan melarikan diri. Mendengar kemenangan pertempuran pertama di garis depan, senyum muncul di wajah kaku dan serius dari lebih dari 20 prajurit. Mereka dengan cepat berjalan ke gunung, sangat cepat, dan kemudian tiba di sebuah lembah di kaki Gunung Zenan. Lembah itu penuh dengan bunga liar yang tidak dikenal, yang memancarkan aroma yang menawan. Lembah itu curam di semua sisi dan diaspal dengan batu. Bunga liar tumbuh dari celah-celah. Itu terlihat sangat malu dan sepi. Dibandingkan dengan pohon-pohon yang kuat di Gunung Zenan, lembah itu tampak sedikit gelap dan mati. Setelah berjalan ke lembah, salah satu orang kuat berkata kepada Lin Bai, "Ini tempatnya." Lin Bai mengangkat matanya dan melihat bahwa lembah itu sangat biasa. Dia tidak dapat melihat petunjuk apapun. Bahkan jika dia membuka matanya, dia tidak dapat melihat misteri itu. Dia bertanya, apa perbedaan di lembah ini? Lebih dari 20 prajurit keluarga Murong berkata dengan dingin, kamu tidak perlu bertanya lebih banyak. Kamu hanya perlu memberitahu kakak laki-laki Murong tentang penampilan lembah itu. Secara alami, dia tahu bahwa Gunung Zenan aman dan sehat. Oh, oke. Lin Bai berjanji sambil tersenyum. Dia tidak berani bertanya lebih dari setengah kalimat. Dia takut lebih dari 20 prajurit itu akan curiga. Mata Lin Bai terus bergerak di lembah. Dia melihat setiap batu, setiap bunga liar, dan setiap rumput liar di mata Suradharma. Dia ingin melihat petunjuk di lembah dengan kekuatan mata Sura, tetapi hasil akhirnya adalah Lin Bai sangat kecewa. Lembah itu datar dan tampaknya tidak ada yang aneh di sana. Kamu bisa kembali. Seorang pria kuat mengeluh dengan tidak sabar bahwa lembah di sini sangat penting. Jika Lin Bai tidak mengaku datang ke sini dengan perintah Murong Qiuyuan, jika tidak, mereka tidak akan pernah membawa Lin Bai ke sini. Sekarang Lin Bai telah melihat wajah tempat ini, mereka tidak sabar untuk mengusir Lin Bai dan yang lainnya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, tolong lihat baik-baik, aku bisa membalas tetua Murong. Gong Sun Chi, Nizun, dan Meng Po telah menyadari bahwa strategi Lin Bai adalah menunda perang, dan mereka ingin membeli lebih banyak waktu untuk mencari tahu petunjuk di lembah. Mereka juga tahu bahwa jika 20 prajurit ini kehilangan kesabaran, mereka akan segera menyerang mereka. Akibatnya, Gong Sun Chi, Nizun, dan Meng Po telah mengumpulkan kekuatan spiritual mereka secara diam-diam, dan mereka dapat segera melakukannya ketika waktu berubah. Li Meng dan Lin Bai berkonsentrasi untuk melihat lembah, berlomba-lomba mencari tahu apa yang berbeda di lembah itu. Lin Bai melihatnya sebentar, yang membangkitkan ketidakpuasan para prajurit keluarga Murong. Dia segera berseru dengan suara dingin, tidak perlu melihat lagi. Kalian hanya perlu memberitahu kakak laki-laki Murong tentang situasi di lembah ini. Kakak laki-laki Murong secara alami tahu bahwa Gunung Zenan aman dan sehat. Seorang pria kuat mengerutkan kening dan berkata, apakah kalian mencari petunjuk di lembah ini? Ada yang salah. Ada yang salah. Seorang prajurit tiba-tiba terbangun dan berseru, tidak. Kalian bukan anggota inti keluarga Murong kami. Bahkan jika kakak laki-laki Murong mengirim kalian ke sini, bagaimana kalian bisa tahu bahwa ada misteri di gunung selatan kota ini? Sudah lama aku merasa bahwa ucapan kalian penuh dengan celah. Bagaimana mungkin kakak laki-laki Murong begitu tidak tahu terima kasih untuk memberitahu kalian tentang masalah yang begitu penting? Bahkan jika kakak laki-laki Murong ingin mengirim seseorang untuk menyelidiki keselamatan dan keamanan di gunung selatan kota, orang itu haruslah anggota keluarga Murong yang datang. Siapa yang kau tunggu? Apakah itu mata-mata yang dikirim oleh Sekte Iblis Abadi? Pada saat kritis ini, Lin Bai dan Li Meng saling memandang, dan mereka berdua menunjukkan ekspresi tegas, sudah terlambat. Bab 4544 Pertempuran. Lin Bai dan Li Meng saling berpandangan, dan mereka berdua tahu bahwa tipu daya itu telah terungkap oleh para prajurit keluarga Murong. Meskipun Lin Bai pandai berbicara, para prajurit keluarga Murong tidak akan pernah memberi Lin Bai ruang untuk bertahan. Mereka akan langsung menangkap Lin Bai dan Li Meng, atau bahkan membunuh mereka secara langsung. Bijing, Lin Bai, dan Li Meng telah datang ke lembah ini. Lembah ini terkait dengan urat nadi keluarga Murong. Setiap prajurit kecuali keluarga Murong yang datang ke sini harus mati. Li Meng merasakan bahwa kekuatan para prajurit keluarga Murong di sekitarnya mulai melonjak. Dia segera berbalik ke arah formasi yang terbakar dan berkata dengan suara dingin, Gong Sun Chi, Nizun dan Meng Po mengikutiku untuk menemui musuh, Lin Bai, pergilah ke lembah untuk menemukan pusatnya dan hancurkan. Gong Sun Chi menghunus pedangnya dan berkata dengan dingin, Lin Bai, sebaiknya kau cepat. Kita tidak bisa bertahan lama.
Suara dingin Nizun berkata, mereka memiliki terlalu banyak tangan. Kita bukan lawan ketika kita menyerang bersama. Sebaiknya kita membuka medan perang. Ambillah penawar racun yang telah kau persiapkan untukku. Aku akan menumpahkan racunnya. Ketika Meng Po mendengar bahwa Li Meng dan Lin Bai berniat untuk melakukan sesuatu, dia segera mengambilnya dari tas penyimpanan, membukanya, dan terbang keluar, menutupi langit dan langit. Kabut hitam ini adalah kabut beracun yang telah dipersiapkan Meng Po sejak lama. Setiap prajurit di alam Tao akan segera berubah menjadi tulang putih setelah meminumnya, yang juga berbahaya bagi mereka yang berada di alam Tao dan Dewa. Untungnya, dia telah menyiapkan pil penawar racun untuk Lin Bai dan Li Meng sebelumnya. Pada saat melihat kabut beracun dari Meng Po, Lin Bai dan Li Meng dengan cepat bergerak dari tas penyimpanan mengambil pil Jiedu dan meminumnya. Kabut hitam menutupi lembah dan gunung Zenan. Kabut hitam itu tebal, seperti besi dan baja, dan tidak dapat diterbangkan oleh badai. Mereka curang. Tim Mawar adalah pengkhianat. Bunuh mereka dan jangan pernah biarkan mereka pergi dari sini hidup-hidup. Jangan biarkan mereka masuk ke lembah. Wajah lebih dari 20 prajurit di keluarga Murong berubah drastis. Mereka segera mengeluarkan senjata ajaib dari tas penyimpanan, mengoperasikan kekuatan sihir dan metode Taoisme, dan bergegas ke Lin Bai dan Li Meng. Kabut hitam Meng Po menyebar dan terbuka, menutupi sosok semua orang. Dalam kabut gelap, Lin Bai melangkah keluar dan bergegas ke lembah. Pada saat semua orang beraksi, Lin Bai mendengar serangkaian suara keras di belakangnya. Jelas bahwa Li Meng dan para prajurit keluarga Murong telah mulai bertarung. Mereka tidak bisa bertahan lama. Mereka harus menemukan pusat tempat ini sesegera mungkin, menghancurkannya, dan kemudian pergi. Hanya saja aku telah mencarinya dengan cermat dengan mata sura tadi, dan aku belum menemukan petunjuk aneh di lembah ini. Apa keberadaan hub itu? Langkah kaki Lin Bai seperti terbang, 10 meter jauhnya, matanya lincah, dan dia melihat setiap rumput liar, setiap bunga liar, dan setiap batu di matanya. Berdasarkan misteri mata sura, dia dapat melihat petunjuk setiap tanaman dan pohon di sini. Jangan pergi, pencuri. Tepat saat Lin Bai terbang menembus kabut hitam, tiba-tiba terdengar suara minuman dari belakang. Lin Bai terkejut dan menoleh ke belakang. Dia melihat seorang pria parubaya melompat keluar dari kabut hitam, dengan kekuatan penghancur langit dan bumi di tangannya, dan menghantamkannya ke kepalanya. Serangan ini mengandung semua kekuatan seni bela diri di alam Taoisme dan Dewa. Tidak menyisakan ruang bagi Lin Bai untuk bertahan hidup. Dia hanya ingin membunuh Lin Bai dengan satu tangan. Wajah Lin Bai sedikit berubah. 3 pedang terbang keluar dari tubuhnya. 2 pedang terbang membentuk susunan pedang Taiji Liang Yi dan menebas pria itu. Pedang terbang lainnya membawa tubuh Lin Bai untuk melarikan diri dari telapak tangan ini. Teknik tubuh anak laki-laki itu sebanding dengan alam Tao dan Dewa. Dia lari dariku. Setelah pria parubaya itu memukul 2 pedang terbang itu dengan satu tangan, 2 pedang terbang itu melompat ke dalam kabut hitam dan kembali ke Lin Bai lalu menghilang lagi. Lin Bai tidak ingin terlibat dengan seniman bela diri di alam Tao dan Dewa ini. Alasannya sangat sederhana. Prestasi Lin Bai terlalu rendah, hanya prestasi tingkat Tao dan abadi. Dibandingkan dengan mereka yang sudah lama terkenal, semua cara Lin Bai hanya bisa menyelamatkan nyawanya. Jika Anda menggunakan fase tertinggi dan melahap Dao Guo, Anda mungkin dapat membunuh beberapa prajurit alam Tao Shen, tetapi dengan cara ini, banyak rahasia Lin Bai akan terungkap, yang sangat enggan dilihat Lin Bai. Begitu pria parubaya itu menyingkirkannya, tiba-tiba Lin Bai merasakan semburan api di depannya, dan kekuatan api yang menyala itu melesat ke pintu depan Lin Bai. Setelah pedang terbang dan Lin Bai menghindarinya, Lin Bai melihat lebih dekat dan melihat seorang prajurit dari keluarga Murong mengejarnya. Untungnya, kabut hitam Meng Po bagaikan baja, yang membuat bahkan para ahli bela diri di ranah Taoisme dan Dewa sulit untuk bubar dengan mudah, sehingga Lin Bai dapat menghindar di sekitar sini. Untuk sementara waktu, para ahli bela diri di ranah Taoisme dan Dewa ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Namun, bagaimanapun juga, Lin Bai kalah jumlah oleh musuh. Tidak pasti bahwa Lin Bai akan dikepung oleh para pejuang keluarga Murong. Oleh karena itu, Lin Bai harus berhati-hati dan diam-diam mengeluarkan labu hijau dari tas penyimpanan dan memegangnya di tangannya. Di dalam labu hijau, ada makhluk hidup abadi yang dibawa keluar oleh Lin Bai dari area api Pondok Pedang Tibet. Kekuatannya sebanding dengan puncak alam Tao dan Dewa. Namun, Lin Bai tidak memikirkan cara untuk mendapatkan kembali gadingnya. Oleh karena itu, begitu roh api dilepaskan, kemungkinan besar roh api itu akan membunuh Lin Bai secara langsung. Oleh karena itu, Lin Bai tidak bersedia melepaskan roh api sampai jalan terakhir. Apakah kamu menemukannya? Kita tidak bisa bertahan. Pada saat ini,
Li Meng Chuan Yin datang untuk bertanya, Gong Sunci dan Ni Zundu telah terluka parah, dan kekuatan ibuku Meng telah sangat rusak. Aku khawatir kita semua harus mati di sini. Lin Bai, apakah kamu belum menemukan Hope? Lin Bai dan Li Meng hanya memiliki 5 orang secara total, dan keluarga Murong memiliki lebih dari 20 seniman bela diri di alam Taoisme dan Dewa. Sangat sulit bagi Li Meng dan Gong Sunci untuk menghadapi 20 prajurit ini. Sekarang hanya ada di antara Sumi. Gong Sunci dan Ni Zundu terluka parah, Meng Po dan Li Meng juga terluka ringan. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, saya khawatir Li Meng dan Gong Sunci akan mati di sini. Lin Bai segera berbisik, kamu pergi dulu, jangan khawatirkan aku. Li Meng menjawab, jika kita pergi, kamu akan mati. Lin Bai berkata dengan suara dingin, jika kamu pergi sekarang, kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu. Jangan khawatir, hidupku sangat berharga. Aku tidak akan menjualnya dengan mudah. Mendengar suara Lin Bai duding, Li Mengyi menggertakkan giginya dan mengirim perintah mundur ke Gong Sunci dan yang lainnya. Tiba-tiba, Gong Sunci dan Ni Zun menggunakan racun Meng Po untuk memotong dan keluar dari Gunung Zenan. Keempatnya terluka parah dan melarikan diri ratusan ribu mil sebelum mereka berani berhenti dan memperbaiki diri. Gong Sunci, pucat dan sempoyongan, melihat sekeliling dan bertanya, bagaimana dengan Lin Bai? Apakah dia tidak melarikan diri? Li Meng melihat kembali ke arah Gunung Zenan dan berkata dengan suara rendah, dia menyuruh kita pergi dulu. Dia berkata bahwa hidupnya sangat berharga, jadi jika keluarga Murong tidak menawarkan harga yang bagus, dia tidak akan menjualnya. Meng Po berkata, kabut beracun yang aku taburkan di Gunung Zenan dapat bertahan paling lama 3 jam. Jika dia tidak melarikan diri dalam waktu 3 jam, dan kabut beracun menghilang, dia tidak akan dapat melarikan diri di depan lebih dari 20 prajurit Tao dan alam dewa. Mata Ni Zun menyipit, ada lebih dari 20 prajurit di Gunung Zenan, bahkan kita sangat sulit dihadapi. Dia hanyalah seorang seniman bela diri tingkat Tao kelas 2. Setiap prajurit Tao dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Jika kita pergi, dia pasti akan mati. Tidak harus. Li Meng berkata dengan senyum tipis, orang ini memiliki kemampuan luar biasa. Karena dia membiarkan kita pergi terlebih dahulu, dia pasti punya cara untuk menghadapi orang-orang ini di alam Tao dan Tuhan. Gong Sunci bertanya dengan curiga, dia hanya seorang Taois, abadi, dan seniman bela diri. Apa yang bisa dia lakukan untuk menghadapi Taois dan prajurit alam dewa? Bab 4545, Gelap di bawah lampu. Kekuatan spiritual di sekitar lembah berangsur-angsur mereda, dan tidak ada suara gemuruh bumi yang memekakkan telinga. Lin Bai diam-diam menduga bahwa Li Meng dan Gong Sunci telah meninggalkan daerah itu. Lin Bai hanya bisa berdoa dalam hati, berharap mereka dapat terhindar dari bencana. Di mana pusat ini? Lin Bai menginjak pedang terbang dan memutar lembah ke satu sisi beberapa kali. Bahkan jika Lin Bai telah memutuskan bahwa dia tidak dapat menemukan apa yang disebut pusat ini sejauh 3 kaki. Meskipun Lin Bai dalam bahaya saat ini, dia masih tetap terlihat tenang. Jika dia dalam kekacauan, dia pasti akan mati. Labu hijau di tangannya akan menjadi harapan terakhir Lin Bai untuk melarikan diri. Jika harus, dia tidak akan ragu untuk menggunakan fase tertinggi dan melahap Dao Guo. Kabut beracun yang ditaburkan Meng Po tidak pernah hilang. Menurut apa yang dikatakan Meng Po sebelumnya, kabut beracun ini akan bertahan selama sekitar 3 jam. Ketika saatnya tiba, kabut hitam akan menghilang, dan Lin Bai akan sepenuhnya terekspos ke para prajurit keluarga Murong. Di lembah, Lin Bai merasakan napas orang kuat itu terus mengalir ke lembah. Lin Bai tahu dalam hatinya bahwa para prajurit keluarga Muronglah yang mengejar Li Meng dan Gong Sunci untuk kembali dan memasuki lembah untuk mencari jejak Lin Bai. Racun Meng Po begitu hebat sehingga bahkan persepsinya tidak dapat ditembus. Jika dia tidak berlatih teknik pupil mata ajaib, jarak pandangnya akan sangat rendah, dan dia hanya bisa melihat gerakan dalam jarak 10 meter di depan. Untungnya, Lin Bai membawa mata sura, dan dia tidak menerima terlalu banyak rintangan dalam kabut beracun. Seiring berjalannya waktu, Lin Bai merasa bahwa ada semakin banyak orang kuat di lembah. Seharusnya lebih dari 20 prajurit keluarga Murong telah kembali dan mencari jejak Lin Bai di lembah. Begitu ditemukan oleh mereka, nasib Lin Bai dapat dibayangkan, seorang prajurit tingkat Tao di tangan mereka tidak memiliki ruang untuk perlawanan. Lin Bai semakin cemas, suasana hati yang stabil mulai memiliki beberapa gelombang, wajah berkeringat, hati gelisah. Namun, pada saat ini, Lin Bai yang semakin gelisah, tiba-tiba teringat sebuah paragraf dari Liu Fuyun, pada awalnya, ahli formasi dari sekolah sihir abadi tidak menemukan jejak formasi 4 dewa gunung dan sungai Qianqiu ketika ia memasuki kota gunung dan sungai.
Setelah banyak penjelajahan, kami menemukan bahwa di antara gunung-gunung itu terdapat banyak bunga liar, rumput liar, ikan, dan sebagainya yang penuh dengan spiritualitas. Liu Fuyun memberitahu Lin Bai tentang perkembangan formasi empat dewa gunung dan sungai Qianqiu ketika Liu Fuyun menghubungi Lin Bai. Sekarang Lin Bai memikirkan kalimat ini lagi, dan pikirannya terkejut. Tampaknya ada pintu ke dunia yang berbeda, yang terbuka untuknya. Susunan empat dewa gunung Qianqiu dan sungai Qianqiu telah diatur selama bertahun-tahun. Untuk menyembunyikan mata orang-orang, keluarga Murong mengubah denyut spiritual susunan besar itu menjadi rumput liar dan ikan. Lin Bai berbisik dengan suara rendah, menangkap kilatan cahaya di benaknya, dan berbisik, jadi, apakah keluarga Murong akan mengubah pusat ini menjadi batu, rumput liar, bunga liar atau lembah? Mata Lin Bai bersinar dan warna-warna cerah mekar di matanya. Pada saat ini, Lin Bai mengetahuinya. Lembah ini adalah pusatnya. Keluarga Murong mendirikan Gunung Zenan. Lin Bai mengira bahwa Gunung Zenan adalah pusatnya. Tetapi ketika anggota keluarga Murong ini membawa Lin Bai ke lembah, Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa Gunung Zenan hanyalah kedok, dan pusat yang sebenarnya adalah lembah ini. Keluarga Murong menggunakan susunan itu untuk mengubah pusat itu menjadi lembah. Itulah sebabnya para prajurit keluarga Murong membawa Lin Bai ke sini dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu bertanya lebih banyak tentang lembah itu. Murong Qiuyuan tahu bahwa Gunung Zenan aman dan sehat. Jika Anda tidak dapat menemukan pusat lembah, saya khawatir jika Anda tidak dapat menemukan pusat orang lain, itu karena jika Anda tidak dapat menemukan pusat orang lain, itu karena jika Anda tidak dapat melihat melalui lembah, itu karena jika Anda tidak dapat melihat melalui lembah, Anda akan menemukannya. Tindakan keluarga Murong ini gelap di bawah lampu. Saya sangat mengaguminya. Lin Bai menertawakan dirinya sendiri. Saat itu, suara keluarga Murong yang kuat datang dari kabut beracun di sekitarnya. Apakah Anda telah menemukan seseorang? Tidak, saya tidak tahu apa kabut hitam itu, yang sebenarnya dapat menghalangi persepsi dan penglihatan saya. Jika lembah itu besar atau kecil, saya tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu. Jangan biarkan mereka tinggal di sini lagi. Temukan dia sesegera mungkin. Ketika Anda menemukannya, potong-potong. Suara yang datang dari kabut hitam semakin dekat, dan itu datang ke arah Lin Bai. Lin Bai ingin melarikan diri, tetapi tepat di depannya, sesosok muncul dan memasuki 10 langkah Lin Bai. Pria itu segera melihat Lin Bai dan berteriak, dia ada di sini bersamaku. Anak muda, matilah. Ini adalah seorang pendekar di alam Taoisme tingkat 7. Ketika dia menemukan Lin Bai, dia segera berteriak dan memusatkan kekuatannya di tangannya dan bergegas ke Lin Bai. Kekuatan kultivasi alam Taoisme dan dewa meletus, dan kehancuran langit dan bumi meraung ke Lin Bai. Lin Bai telah menemukan rahasia lembah. Dia tidak ingin tinggal di sini lagi. Melihat tinju pria itu, Lin Bai langsung membuka labu hijau itu. Api panas menyembur keluar dari mulut labu, menyulut kabut beracun di lembah seketika dan mengubahnya menjadi lautan api. Ketika Lin Bai membuka tutup botol labu hijau itu, rasanya seperti membuka pintu dunia iblis. Semburan api menyembur keluar darinya. Di depan Lin Bai, dia berubah menjadi raksasa api dengan ukuran 100 sang. Dia mengenakan pedang api panjang di tangannya. Bau api dari seluruh tubuhnya membuat tidak ada rumput yang tumbuh di area ribuan mil. Raungan. Setelah raksasa api itu muncul, dia mengayunkan pedangnya dan meraung ke langit, mengguncang hutan. Kemudian, pedang besar itu menebas dan membunuh orang kuat dari alam Tao tingkat 7 yang bergegas ke Lin Bai. Tubuh orang kuat itu berubah menjadi abu terbang begitu bertabrakan dengan bilah pedang raksasa itu, dan bahkan tas penyimpanannya pun lenyap dalam sekejap. Setelah melepaskan roh api, Lin Bai segera menginjak pedang terbang itu dan bergegas keluar ke suatu arah, mencoba meninggalkan lembah itu sesegera mungkin. Dalam sekejap, pedang Lin Bai keluar dari kabut hitam. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat api raksasa itu telah menyulut kabut beracun dan berubah menjadi lautan api. Dia berdiri di lautan api itu, mengangkat pedang besarnya dan mengayunkan bilah pedangnya ke depan, belakang, kiri dan kanan. Setiap kali pedang ditebas, akan muncul api, dan ki pedang akan melesat maju. Hanya ketika terbunuh ribuan mil jauhnya barulah bisa berhenti. Adapun lebih dari 20 prajurit keluarga Murong, mereka melihat raksasa api mengamuk di lembah saat ini, dan mereka tidak peduli untuk mengejar Lin Bai. Mereka harus memastikan kedamaian lembah. Pada saat itu, lebih dari 20 prajurit keluarga Murong terbang ke udara dan mengepung raksasa api itu. Kekuatan sihir, dan senjata tajam di tangan mereka menebas roh api itu. Namun, roh api itu abadi, dan sulit untuk menghapusnya. Biarkan lebih dari 20 orang kuat mengepung dan menyerang roh api itu secara bergantian.
Semua trik dan senjata ajaib menghantam roh api seperti batu yang tenggelam ke laut, dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada roh api.